Selamat berjumpa kembali dengan saya Rokanto, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Ratobayur. Pada tahun 2021, SMA Negeri 1 Ratobayur ditetapkan menjadi sekolah penggerak bersama 382 SMA se-Indonesia. Salah satu platform program sekolah penggerak adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang meliputi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Salah satu hal yang dimunculkan dalam pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran proyek. Mengapa pembelajaran proyek di SMA Negeri 1 Ratobayur ini diperkuat? Salah satu alasannya adalah karena 80% peserta didik SMA Negeri 1 Ratobayur tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, sehingga mereka harus dibekali dengan keterampilan hidup yang diharapkan dapat menjadi sandaran untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. 4 proyek pembelajaran yang dikembangkan di SMA 1 Ratobayur. Yang pertama, pemeliharaan ikan lele. Ini tujuannya adalah memberikan keterampilan peserta didik agar memiliki keterampilan untuk membudidayakan ikan lele sehingga mereka bisa menjadi wirausaha yang mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu pembuatan ikan sale. Dari panen ikan lele tadi, selanjutnya dibuat ikan sale untuk memberi nilai tambah, sehingga hasil panen yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Ratobayur memperoleh nilai tambah yang tinggi, sehingga ini juga mampu memberikan bekal kepada peserta didik untuk menjalani kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, yaitu bercocok tanam dengan media hidroponik. Ini dilakukan juga dalam rangka memberikan keterampilan kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang lebih baik menjadi wirausaha mandiri. Kemudian yang keempat adalah pembuatan kompos. Ini dilakukan untuk memberikan keterampilan baik pada mata pelajaran biologi, kimia, maupun pada mata pelajaran lain, ditujukan untuk memupuk tanaman-tanaman buah dan bunga yang ada di SMA Negeri 1 Ratobayur. Saya berharap dengan proyek pembelajaran ini, peserta didik akan lebih tertarik, lebih tertantang, dan kegiatan pembelajaran menjadi kegiatan yang menarik, sehingga pada akhirnya peserta didik SMA Negeri 1 Ratobayur memiliki profil pelajar Pancasila yang diwujudkan dalam cerdas dan berkarakter. Mari bergabung dengan SMA Negeri 1 Ratobayur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri Marantika, Sarjana Pendidikan, sebagai Ketua Proyek Budidaya Lele di SMA Negeri 1 Ratobayur. Budidaya lele di SMA Negeri 1 Ratobayur ini merupakan salah satu proyek sekolah penggerak yang mana SMA Negeri 1 Ratobayur terpilih sebagai salah satu sekolah penggerak di Indonesia. Proyek lele ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik di bidang wirausaha lele. Inilah kolam lele yang dimiliki SMA Negeri 1 Ratobayur sebagai tempat pengembangan budidaya lele kolam beton yang kami miliki. Selanjutnya, mari kita saksikan ke kolam. Ya, seperti yang kita saksikan di sini terdapat 3 kolam lele yang kami miliki sebagai sarana untuk pengembangan lele di SMA Negeri 1 Ratobayur. Lele yang kami pakai, yang kami kembangkan adalah jenis lele sangkuriang, di mana kelebihan lele jenis ini cepat besar, tahan terhadap penyakit, dan tidak mudah stres. Untuk pengembangan lele ini, kita memerlukan waktu lebih kurang 2,5 sampai 3,5 bulan panen habis.
Untuk bibit sendiri yang kami pakai itu bibit ukuran 3 sampai 5 cm. Setelah 3 minggu kami tebar bibit, kami melakukan penyetiran tahap pertama. Setelah dilakukan penyetiran tahap pertama, 2 minggu selanjutnya sampai 3 minggu selanjutnya kami melakukan penyetiran tahap kedua. Setelah kenapa ada 3 kolam di sini. Jadi ukuran yang besar sekali, ukuran sedang dan ukuran kecil. Dilakukan 2 kali penyetiran sampai panen. Untuk pakan sendiri kami memakai full pellet karena kami belum mempunyai mesin pellet untuk membuat pellet sendiri. Untuk pakan awal kami pakai tipe PF1000 untuk ukuran bayi. Selanjutnya kami lanjutkan dengan 781 min 2, 781 min 1 dan terakhir 781 polos untuk ukuran dewasa. Itu lebih kurang pakannya. Selanjutnya panen. Kami sudah 3 kali panen dengan hasil yang cukup memuaskan. Total hasil panen kami mencapai 1,5 kuintal dari 2000 ekor bibit yang kami tebar. Masa panen sendiri, masa panen pertama yakni 2,5 bulan setelah tebar bibit, dilanjutkan 3 bulan dan 3,5 bulan setelah tebar bibit. Ya, demikianlah pemaparan singkat dari kami selaku ketua proyek lili di Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Ronto Bayur. Semoga bermanfaat, dan bagi rekan-rekan dari sekolah penggerak lain yang ingin sama-sama belajar menimba ilmu masalah pengembangan budaya lele, kami persilakan datang ke sekolah kami. Kami siap membantu sampai panen, sampai berhasil. Terima kasih. SMA Negeri 1 Ronto Bayur, maju, 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 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paradila sebagai Ketua Proyek Ikan Salai. Proyek Ikan Salai ini adalah salah satu program dari Sekolah Penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Rantabayur. Mengapa proyek Ikan Salai ini dijadikan sebagai salah satu proyek Sekolah Penggerak di SMA 1 Rantabayur? Karena letak SMA 1 Rantabayur yang sangat strategis dan dekat dengan perairan. Proses pembuatan ikan salai ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari penyiangan, pencucian, sampai penyalaian. Penyalaian itu adalah tahap akhir dari proses penyalaian, di mana ikan diletakkan di atas api sampai kering. Proses pembuatan ikan salai ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari panen itu yaitu dari hasil budidaya ikan air tawar, yaitu ikan lele. Kemudian proses penyiangan, kemudian proses pencucian sampai ke tahap akhir yaitu tahap penyalaian. Pada proses penyalaian ini kita harus benar-benar memperhatikan tahap demi tahap, karena untuk mendapatkan hasil salai yang bermutu dan berkualitas. Karena ikan lele ini cukup diminati para warga SMA Negeri 1 Rantabayur, terutama para pendidik dan tenaga kependidikannya. Harapan saya sebagai ketua proyek pembuatan ikan salai, proyek ikan salai ini mampu menjadi modal bagi siswa, yaitu menjadi kreativitas siswa dalam berwirausaha, terutama dalam pembuatan ikan lele, di mana siswa mampu dan terampil membuat ikan salai lele ini sebagaimana mestinya. Harapan saya sebagai ketua proyek pembuatan ikan salai, diharapkan proyek pembuatan ikan salai ini mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam memproduksi ikan salai lele, sehingga ikan salai lele yang dihasilkan oleh proyek SMA Negeri 1 Rantabayur benar-benar ikan salai yang berkualitas dan higienis. Demikianlah pemaparan saya sebagai ketua proyek ikan salai. Semoga proyek ikan salai di SMA Negeri 1 Rantabayur semakin berkembang dan sukses. SMA Negeri 1 Rantabayur, maju, 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 hebat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Juliana Purbasari. Saya selaku ketua proyek pembuatan pupuk kompos
di mana pupuk kompos berfungsi untuk mengoptimalkan unsur hara di dalam tanah secara organik. Jadi kami di sini memanfaatkan daun kering sebagai bahan dasar utamanya, karena di sekitar lingkungan sekolah banyak terdapat kebun karet yang menghasilkan banyak sekali daun kering. Pupuk kompos yang dihasilkan dipakai untuk memupuk tanaman yang ada di sekitar sekolah, seperti penanaman bibit buah-buahan yang sudah kami tanam di depan kelas masing-masing yang ada sejumlah 10 pohon. Seperti yang terlihat di belakang saya, pupuk-pupuk yang sudah kami gunakan untuk memupuk bibit tanaman buah di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian SPD, Ketua Proyek Hidroponik. Salah satu proyek SMA 1 Rantaboyur yaitu hidroponik. Di sini kami telah menanam ada beberapa, yaitu kangkung, pakcoy, bayam, dan selada yang telah menghasilkan dikonsumsi oleh lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya. Manfaat bagi siswa untuk tanam hidroponik ini agar mereka bisa ada keterampilan di sekolah dan bisa dimanfaatkan setelah mereka tamat sekolah di SMA 1 Rantaboyur ini. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.